ini Danau Moat ini, kalau orang gamari, yang kalian sendiri, orang boleh menyatu dengan alam di sini. Karena di sini so ada fasilitas pendukung for ini Danau Moat ini. Banyak wisatawan yang datang, orang datang santai di sini, ada juga yang camping di sini. Oh, Dengan boleh dong mau datang camping di sini? boleh, baru long camping baru ada yang juga yang suka berpancing di sini. Mar, sebelum orang semua pergi camping atau orang mau jalan-jalan dulu, kita mau kasih informasi for ngoni yang mau datang ke sini dari arah Manado. Kalau pakai oto kira-kira 3 jam 40 menit. Mar itu belum hitung DP macet, dia bebas singgah di jalan for beli camu-camu. Jadi kira-kira 4 jam lah, berarti kalau pakai motor 3,5 jam. Boleh. Nah, di sini itu kalau dengar-dengar cerita sih, ini Danau Moat ini tanpa yang sakral dulu. Karena danau ini adalah kubangan. Baru untuk masyarakat sini, biasa dorang ya ada pelantikan raja-raja Bolmong itu baking di sini. Berarti ini tanpa yang bersejarah yang mesti orang jaga, Kang. Iya, harus. Dan yang mesti orang ingat lagi, masyarakat yang petani yang tinggal di sekitar sini, jangan manfaatkan air danau ini for jasiram dorang petanaman. Iya. Orang bajalang-bajalang dulu sekalian orang cek di mana orang mau camping akang. Siapa tahu orang baku dapat dengan ada orang-orang kampung. Oh, kon atau orang mau tua-tua, tanya, Kang. orang tanya DP cerita ini Danau Moat. Mari, Jodang. Halo, Pak. Halo, Berapa? selamat siang juga. Udah apa Pak? Ya, dari mana Kang? Orang kok, Pak, ada datang sini, ada mau pasiar dang di Danau Moat. Mar dengar-dengar kata di Danau Moat ini ada DP cerita sejarah, Pak. Oh iya, jadi memang terkait dengan cerita-cerita itu bagi orang yang punya pengalaman, kalau kita sendiri juga belum pernah dapat lihat sih, tapi cuma juga dengar-dengar orang bercerita di kompleks ini bahwa kalau orang datang di sini dengan niat yang baik ya dia merasa aman, merasa nyaman. Pas ini Pak Kang. Ya. Bapak boleh mau saya ceritakan sedikit DP riwayat ini Danau Moat Patorang. Iya, so, Pak. Betul. Nah, begini DP cerita. Danau Moat ini berasal dari kata Moat dalam bahasa Mongondo. Moat itu adalah tanah atau hamparan yang berada di tengah air dan sangat cocok ketika danau ini dinamakan dengan Danau Moat karena di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau Mintu. Nah, dia berada di sebelah utara daripada danau ini. Danau ini sendiri dia menyimpan banyak misteri dan bagi orang yang mampu melihat akan hal itu, konon banyak orang yang menceritakan dari si misterinya bahwa di danau ini seringkali ada penampakan-penampakan para leluhur itu menggunakan pakaian kebesaran adatnya. Danau ini yang kami tahu sendiri bahwa dulu juga ketika
Indek Deu atau Bogani yang menguasai kawasan ini menemukan seorang yang terdampar di muara sungai Desa Togit. Dibawalah pemuda tersebut dan terakhir mereka mampir di danau ini. Nah, ketika saat itu sang pemuda ini yang namanya Tadohe mengatakan kepada Indek Deu bahwa saya udah capek, Indek, ya gitu ya kalau bahasa kita sekarang. Meropi dan aku Indek nilig munakod nakon rupa imbarangon. Nah, saat itu Indek mengatakan akan tua uyo yo ondadon tanyun iritakan mumangunyun binean natonda yo ogoi Indek kenimu. Nah, disinilah ihwal lokasi ini dijadikan oleh para raja-raja yang kemudian ketika dilakukan pelantikan sering dilakukan di kawasan ini. Dan disinilah mereka juga mengikrarkan sebuah dodandian. Dodandian adalah artinya perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat yang mendukungnya atau masyarakat adat yang ada di kawasan Bola Amungondo. Itu banyak kali dilakukan di Danau Moat ini. Ada satu hal yang membuat sehingga danau ini menjadi sakral. Kononnya diceritakan oleh para orang tua, para leluhur kami bahwa dulu itu ketika ada prosesi penggantian raja, maka pengambilan sumpah daripada sumpah jabatan namanya kalau sekarang ini, pengambilan sumpah itu kepada raja yang akan nantinya memegang tampuk kepemimpinan itu selain dilakukan di Komarig juga dilakukan di sini. Jadi mereka secara beriring-iringan datang berjalan kaki dari Komarig datang di sini kemudian melakukan pelantikan atau peduian namanya kepada raja tersebut. Nah, dalam peduian itu diungkapkanlah sumpah-sumpah yang sangat melekat kepada pemimpin di saat itu dan kepada warga masyarakatnya. Nah, apa sumpah yang mereka ungkapkan pada waktu itu atau mereka ikrarkan bahwa apabila salah satu dari keduanya antara pimpinan dan masyarakat itu ada yang mengingkari akan dodandian itu, maka dirinya akan menghitam bagaikan arang. Yang kedua, dirinya akan menguning bagaikan kunyit. Dirinya akan meleleh bagaikan garam. Dirinya akan berguguran bagaikan daun. Dirinya ditelan oleh arus air dan dirinya akan ditindih sang dewata. Sehingga kami sebagai masyarakat adat yang hidup di zaman ini sangat meyakini bahwa apabila kami sebagai masyarakat itu kemudian melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, maka satu saat itu akan menimpa kami sebagai masyarakat adat. Jadi tidak ada hak bagi kami untuk kemudian melakukan misalnya melakukan kudeta terhadap pemerintah yang lagi menjabat pemerintahan di saat ini. Pun demikian bagi mereka para raja-raja pada waktu itu mereka karena saking sakralnya sumpah itu mereka tidak pernah melakukan penzoliman kepada masyarakat adatnya. Ya, jadi mereka pada waktu itu merawat, memelihara, memperjuangkan dan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat adat pada waktu itu, raja pada waktu itu senantiasa melayani pada masyarakat adatnya. Dan sampai hari ini orang Bola Amungondo itu meyakini bahwa sumpah yang tadi saya ungkapkan tadi itu, jika salah satu baik itu pemerintah atau masyarakatnya melakukan penzoliman,
maka pasti akan berakibat buruk terhadap dirinya atau kelompoknya, keluarganya, atau yang lebih melekat itu kepada diri seseorang ketika dia mengkhianati akan dodandian itu. Begitu Kang Pak dari cerita. Orang mau berjalan dulu Pak. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Hati-hati. Yo, Selamat mari. menikmati. Ketika kita ingin melakukan wisata di kawasan Danau Moat ini, tentu yang pertama yang kami titipkan, mari kita datang dengan niat yang baik. Karena sesungguhnya ketika kita, dan dimanapun itu, ketika kita datang dengan niat yang tidak baik, ya pasti leluhur di tempat itu akan enggan untuk menerima kita. Pesan kepada warga masyarakat, baik di dalam daerah ataupun dari luar daerah, bahkan luar daripada negara pun bisa. Kami sebagai orang masyarakat Boltim pada prinsipnya sangat senang manakala kawasan ini kita datangi sambil kita menikmati spot-spot yang ada, sambil kita bersukaria di sini dengan catatan tadi bahwa kita datang dengan niat yang baik, datang untuk bersantai, bergembira di sini, maka semua hal-hal yang kami katakan tadi, ya kemistikan-kemistikannya ini akan terhindar dari kita. Saya habis waktu di sini duduk santai di pinggir Danau Moat sambil minum kopi, makan mie, makan roti. Boleh baking orang pe otak jadi fresh dari segala kepenatan dengan urusan duniawi. Tadi orang coba jalan, so dengar tuh cerita sejarah Danau Moat. Dari cerita itu orang boleh dapat tahu bahwa ciptaan Tuhan itu harus orang jaga Net. Nah ada yang wanita sedangkan Tuhan kasih alis terang garis sendiri. Nah, maka dari itu jadi satu peringatan for orang untuk jaga orang pe alam ini biar orang pe anak generasi berikut bisa merasakan keindahan alam dari Danau Moat ini. Mari Jo ke Danau Moat.